Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Saya menawarkan bahan pokok permenungan kita pada pagi hari ini bersumber dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 13 sebagaimana dijadikan bahan bacaan Injil hari ini. Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini bicara mengenai Yesus mengutus para murid berdua-dua untuk pergi jauh atau bahasa sekarang peregrinasi. Ada syarat-syarat yang ditentukan, membawa tongkat, tidak boleh membawa pakaian ganti, tidak boleh membawa roti atau bekal dan sebagainya, uang pun tidak. Dan Tuhan tidak tinggal diam, Dia memberikan apa yang dibutuhkan para murid, yaitu bekal bahasa kita sekarang atau bahasa kitab suci adalah kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang, Dia mengusir setan, mereka berdua dan sebagainya. Saudari-saudara yang terkasih, saya tidak akan membicarakan mengenai peregrinasi karena beberapa hari yang lalu saya pernah menawarkan permenungan mengenai peregrinasi. Sekarang yang lebih saya tawarkan adalah permenungan mengenai kalimat ayat ini. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluar dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ini menarik bagi saya yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pengalaman tidak diterima, pengalaman tidak didengarkan, itu umumnya bukan pengalaman menggembirakan, bukan pengalaman yang membuat orang menjadi happy, tapi sebaliknya. Kalau Anda bicara lalu Anda tidak didengarkan, kalau Anda tidak diterima oleh orang, umumnya, normalnya akan ada pengalaman kecewa, ada pengalaman yang kurang mengenakkan. Dan ini masuk di dalam pikiran dan relung batin kita. Dan bisa jadi itu mengganggu kalau tidak diolah. Injil hari ini memberikan inspirasi saudari-saudaraku. Sesuatu yang negatif itu, bahasa rohani, diibaratkan dengan bahasa fisik adalah debu yang kotor. Kalau debu yang kotor itu menempel dalam pakaian, dalam baju, atau bahasa Injil jubah yang dikenakan para murid itu, umumnya yang menempel itu kan membuat kotor dan membuat tidak sedap dipandang, bahkan bisa jadi membuat risih, tidak nyaman, tidak tenang. Dan saya menggambarkan, saya perokok, kalau misalkan latu dari debu itu ada refleks untuk dibersihkan, untuk kebaskanlah debu. Dalam bacaan Injil dikatakan dikebaskan, agar tidak nempel terlalu lama. Kalau tidak terlalu lama, tidak nempel, lalu ya sudah, kembali seperti semula, merasa lebih nyaman atau enak lah. Ketimbang kalau orang melihat ada latu atau debu yang menempel itu, kan dipandang tidak membuat nyaman, tidak sedap. Dan biasanya umumnya orang ada daya refleks untuk mengolah itu, untuk membersihkan, untuk mengatasi itu. Nah, itu secara fisik, dimaknai secara rohani. Entah debu, entah latu, entah sesuatu yang kotor yang menempel dan membuat risih itu apa? Hal-hal yang negatif, pemikiran negatif, perasaan negatif. Contohnya jelas dalam bacaan Injil. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu. Ini berkaitan, debu rohani itu, sesuatu yang Anda rasa tidak nyaman, sesuatu yang Anda rasa negatif dalam pemikiran, dalam batin, cara pandang, respon dari orang lain yang mengganggu hidup kita, kenyamanan kita. Olah itu, lakukan sesuatu, menurasalah kedaten. Loro ati ora terus-terusan. Pemikiran yang negatif tidak berkelanjutan, maka perlu diatasi itu. Yesus dengan bahasa rohani, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kalau kita sudah mengebaskan, lalu hal yang mengotori kita lepas dari kita menjadi nyaman kembali.
secara fisik dimaknai secara hidup rohani. Moga-moga ketika Anda punya pengalaman yang kurang baik dalam berrelasi dengan sesama, tidak diterima, tidak didengarkan dan sebagainya, bacaan Injil hari ini menginspirasi Anda. Tetap semangat, berkah dalam